Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita lanjutkan pertemuan sebelumnya yaitu statika partikel. Hari ini kita lebih membahas untuk dua dimensi dan tiga dimensi yaitu pada bidang dan pada ruang. Misalnya ini gaya pada komponen persegi panjang. Di sini terbagi atas dua, gaya pada sumbu X dan sama pada sumbu Y, atau disebut dengan komponen vektor persegi panjang, di mana resultan F sama dengan Fx, vektor di Fx dan vektor di Fy. Jadi kita bagi vektor F menjadi vektor komponen di Fx dan Fy. Jadi dia tegak lurus disebut vektor I dan vektor J yang berada pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian bisa kita uraikan menjadi komponen vektor F terdiri atas Fx I per tambah Fx Fyj. Jadi ini merupakan komponen skalar dari vektor F. Untuk perhitungan resultannya, misalnya di sini ada tiga vektor gaya, gaya di S, gaya di P, dan gaya di Q. Untuk menentukan resultannya itu kita jumlahkan gaya di P, gaya di Q, dan gaya di S. Dari sini sebetulnya kita bisa uraikan menjadi komponen gaya. Misalnya di sini pada sumbu X, sumbu dan Y, sumbu Y. Misalnya di sini vektor R dapat kita uraikan Rx I tambah RYJ sama dengan PXI tambah PYJ tambah QXI tambah QYJ tambah SXI tambah XYJ. Kemudian kita kumpulkan untuk vektor I. Jadi kita dapat Fx tambah Qx tambah Sx I tambah Py tambah Qy tambah Xyj. Ya, jadi kita bisa hitung seperti ini. Kemudian bisa kita tuliskan yaitu resultan X sama dengan sigma Fx, kemudian resultan Y sama dengan sigma Fy, di mana besarannya yaitu besar resultan yaitu akar dari Rx kuadrat tambah Ry kuadrat, di mana sudutnya itu arkus tangan Ry per Rx. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat contohnya. Misalnya di sini terdiri dari 4 gaya yang bekerja pada ring ini ya, di mana gaya F1, gaya F2, gaya F3, dan gaya F4. Pertama yaitu untuk menyelesaikannya yaitu pertama uraikan masing-masing gaya menjadi komponen tegak lurus. Kemudian tentukan komponen resultan untuk menambahkan berdasarkan pada komponen-komponen gaya tersebut. Kemudian hitung besar dan arah resultannya. Jadi ini bisa kita tulis. Misalnya di sini F1, F2, F3, F4. Jadi gaya F4 kita tabulasikan, di mana besarannya di sini F1 150, F2 80, F3 110, F4 itu 100.
Untuk komponen X-nya, komponen vektor X-nya itu di mana F1 dikali cos 30 derajat. Jadi ini komponen X-nya menghasilkan 125,9 Newton. Demikian pula komponen Y-nya yaitu 150 dikali sin 30 derajat sama dengan 75. Kita lakukan tabulasi seperti dengan F1, demikian pula F2, F3 dan F4. Ini bisa dikerjakan di Excel untuk lebih mudah tabulasinya. Jadi resultan gaya di X-nya yaitu dapat 199,1 dengan resultan gaya di Y yaitu 14,3. Di mana resultannya itu besarannya akar dari 199,1 kuadrat tambah 14,3 kuadrat. Jadi kita dapat R-nya besarannya 199,6 Newton. Sedangkan besarannya itu tangan alfa sama dengan 14,3 Newton dibagi 199,1 Newton. Dapat besarannya sudutnya yaitu 4,1 derajat. Selanjutnya untuk kesetimbangan partikel. Di sini kesetimbangan partikel di mana resultan dari semua gaya yang bekerja pada partikel adalah 0. Partikel tersebut dalam kesetimbangan atau bisa kita sebutkan sigma gaya sama dengan 0. Jadi yang berlaku di sini adalah hukum Newton pertama. Jika resultan pada partikel adalah 0, partikel akan tetap diam dan dia akan terus berlanjut dengan kecepatan konstan pada garis lurus. Jadi dia akan diam atau dia akan berlanjut dengan kecepatan yang lurus tetapi dia konstan. Contohnya misalnya di sini untuk kesetimbangan, misalnya dua partikel gaya, untuk kesetimbangannya yaitu misalnya 100 pound, maka untuk kesetimbangannya itu kita berikan arah gaya juga dengan 100 pound tetapi dengan arah yang berlawanan atau dia negatif dari gaya sebelumnya. Bagaimana untuk menyeimbangkan misalnya ada 4 gaya, misalnya F1, F2, F3, F4. Untuk secara grafis kita bisa gambarkan tetapi dengan menggunakan skala ya, perbandingan skalanya. Misalnya F1 dijumlahkan F2, jumlahkan F3, jumlahkan F4. Kesetimbangannya itu dia membentuk poligon tertutup. Jadi dia tertutup di sini, poligon tertutup. Jadi di sini dianggap seimbang. Ini secara grafisnya. Secara analitisnya yaitu kita pakai dengan jumlahkan yaitu resultan atau sigma gaya sama dengan 0, di mana bisa diuraikan di sini sigma gaya di X sama dengan 0 dan sigma gaya di Y sama dengan 0. Yang penting adalah sebelum kita menyelesaikan soal tadi, kita buatkan diagram banda bebas. Diagram banda bebas di sini. Misalnya di sini ya, dia minta berapa gaya pada tali untuk mengangkat beban ini. Jadi kita bisa gambar diagram banda bebasnya. Misalnya ini di tali AB dan tali CA. Dan ini bebannya yaitu 736 Newton. Jadi kita buat diagram banda bebasnya ini dengan 50 derajat dan 30 derajat. Jadi sketsanya seperti ini diagram banda bebasnya.